warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Allah. Ini sponsornya boleh dilihat ya? Gitu ya. Siap, biar kayak tadi ya, kita ulangi lagi salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, meskipun udah kecil tetap jawabannya seperti itu ya. Siap, alhamdulillah teman-teman semuanya. Atas apa yang Allah berikan kepada kita, kalau bukan karena Allah pasti misalnya kita bisa ketemu di 2 minggu ya, setelah dari kajian yang semoga nggak bosan ya pemateri kajiannya saya. Setelah 2 kali ngisi kajian, ternyata diundang lagi untuk ngisi kajian ketiga dengan judul yaitu Kenapa Tunggu. Dan aku dihubungi sama teman-teman dari ngaji dan dikasih screenshot di mana memang khusus buat jamaah Yuk Ngaji yang bertanya langsung Yuk Ngaji. Pertanyaannya persis kayak gini. Kenapa Tuhan menghukum hambanya? Kenapa Tuhan menghukum hambanya padahal Allah tahu konsekuensi atas pilihan-pilihan kita? Benar gak sih? Allah kita maha tahu nggak? Allah kita maha tahu. Dan Allah kita yang maha tahu itu tahu nggak konsekuensi atas pilihan-pilihan kita? Tahu ya? Kalau ternyata konsekuensinya salah, Allah tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Allah biarin ya kira-kira? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas terkait itu. Ya, buat yang mbak-mbaknya boleh agak maju supaya nanti teman-teman yang menyusul bisa langsung duduk di belakangnya. Buat pasnya, masya Allah. Kita doakan teman-teman yang lain agar dipermudah langkahnya biar bisa datang ke itu. Amin. Siap teman-teman semuanya? Sudah siap? Yang apa sudah siap? Oke, siap. Tunggu sebentar. Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Siap, kita mulai. Kenapa Tuhan menghukumku? Kajian pekanan Yuk Ngaji. Jika Allah tahu segalanya, bukankah Allah sangat mampu untuk mencegah hal buruk terjadi pada kita? Kiri, kanan. Jangan disebutin, silakan pilih dalam hati satu pilihan antara kiri dan kanan. Sudah? Sudah? Pertanyaannya, aku tahu nggak? Pilihan teman-teman? Gak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tanpa teman-teman menyebutin? Tanpa teman-teman menyebutkan, pasti Allah udah tahu. Benar ya? Antara kiri dan kanan, apapun jawaban teman-teman yang ada di hati teman-teman sekarang, yang ada di benak teman-teman sekarang, aku yakin Allah udah tahu. Dan andai kan ketika kita keluar rumah, kita dikasih pilihan untuk belok ke kiri atau belok ke kanan, Allah tahu nggak kira-kira kita bakal pilih yang mana? Allah tahu. Dan ketika nanti ternyata ketika kita memilih belok kiri, kita tabrak itu. Kira-kira Allah tahu nggak? Allah tahu. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mencegahnya padahal Allah tahu? Paham nggak sebenarnya? Atau sebaliknya nih, kalau kita belok ke kanan, ternyata dapat ketemu uang 10.000 misalnya kayak gitu. Kalau belok kiri ketabrak, dan ternyata kita milih untuk belok kiri. Padahal Allah tahu nggak sih kalau kita belok kanan kita bisa aja dapat sesuatu yang menguntungkan gitu. Tapi kenapa Allah tidak biarkan kita untuk belok kanan? Padahal Allah tahu. Padahal Allah tahu. Atau kasus yang lebih ekstrim. Ketika kita akhirnya jatuh cinta. Ternyata orang yang kita cintai itu mencintai kita balik. Tapi ngajak kita pacaran. Dan Allah tahu nggak kalau itu menggoda banget kita? Tahu. Dan ternyata ketika kita pilih dan kita tersakiti oleh kasus pacaran itu, Allah tahu nggak sih dari awal kalau kita bakal tersakiti nantinya? Allah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah biarin?
dijawab itu, jika pilihan kita ternyata salah, padahal Allah tahu, masih pantaskah kita dihukum? Pantas gak sih ketika kita akhirnya memilih pacaran, sakit hati, atau ketika kita memilih ke kiri terus ketabrak sesuatu, dan Allah tahu, tapi Allah diem aja dalam tanda kutip. Lalu rasa sakit itu nyasar ke hati kita maksudnya. Berarti kan Allah sengaja dalam tanda kutip membiarkan hal itu terjadi pada kita. Jadi lucunya Allah udah tahu konsekuensi kita itu pasti salah atau akan salah, tapi Allah biarin. Dan ternyata ketika kita salah, Allah hukum. Adil gak kira-kira Allah? Dengan logika berpikir yang seperti itu. Kalau nggak tahu jawabannya, coba kita lanjut. Jika Allah lebih dari mampu untuk memberikan pilihan yang baik untuk kita, mengapa Allah biarkan kita menjalani jalan yang menyakitkan? Kalau Allah udah tahu, aku ini nggak bisa kontrol ya Allah, kok malah dikasih pilihan kayak gini? Ketika aku milih akhirnya, kok dibiarin aku milih kayak gitu? Ketika akhirnya aku terjatuh, lah kenapa sih kok dari awal gak dicegah? Padahal Allah bisa aja belokin hatiku ke sana. Padahal Allah bisa aja nggak nemuin aku dengan cewek ini atau cowok ini yang betul bikin aku sakit hati. Bisa aja kan harusnya ditemuin langsung sama jodohku gitu misalnya. Yang dia itu pasti baik, pasti gak akan nyakitin aku. Misal seperti itu. Kenapa harus dibelokin dulu? Kenapa harus dibiarin sih? Ketika akhirnya rasa sakit itu nyasar ke hati kita ya, pertanyaannya, pantas gak sih rasa sakit ini diberikan oleh Allah? Padahal Allah itu punya kekuatan besar untuk mencegah hal itu. Kamu gak tahu jawabannya? Pertanyaan ini. Namun, apakah jalan yang menyakitkan itu sudah pasti dulu? Apakah sudah pasti rasa sakit itu adalah hukuman dari Allah? Maka kita akan jawab dengan satu kisah. Misalnya aku ambil dari kajian Ustaz Abu Hadian di Real Masjid, kalau teman-teman tahu, di Yogyakarta. Beliau adalah guru sirahku ketika aku masih kuliah di Yogyakarta waktu itu. Beliau mengumpulkan kisah-kisah di dalam Al-Quran dan juga menggabungkannya dengan kisah-kisah dari Bidayah wa Nihayah, dan akhirnya meramu, kemudian akhirnya menceritakan kisah Nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan ada satu kisah yang aku highlight untuk malam ini buat teman-teman semuanya, yaitu adalah kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka teman-teman semuanya, aku akan menceritakan terkait Nabi Ayub. Teman-teman tahu nggak bapaknya para Bani Israel itu siapa? Nabi Yakub, benar. Teman-teman tahu nggak? Tapi kalau ternyata Nabi Yakub itu memiliki saudara kembar. Jadi ternyata anaknya Nabi Ishak itu adalah Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Yakub memiliki saudara kembar, namanya adalah Isai. Maka Nabi Ishak nanti akan mendoakan bahwa keturunan Nabi Yakub itu akan menjadi para nabi. Sedangkan Isai itu didoakan oleh Nabi Ishak agar keturunan-keturunannya akan menjadi orang-orang besar nantinya yang akan memimpin dunia. Misal akan menjadi raja seperti itu. Nah, yang satu didoakan untuk menjadi para nabi, sedangkan yang satu didoakan untuk menjadi orang-orang besar. Nah, kalau kita tahu ya, ternyata benar terkabulkan doanya dari Nabi Yakub ini, maka Nabi Ishak itu akan melahirkan Nabi Yakub itu akan melahirkan Nabi Yusuf, dan juga 11 saudaranya yang lain yang itu akan menjadi nabinya Bani Israel. Teman-teman, jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ketika nanti mereka taubat, mereka juga akan menjadi nabi-nabi bagi para Bani Israel. Cuman dia tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita agani. Paham sampai sini ya? Oke, dari keturunan Isai tadi ternyata cucunya, jadi Isai itu punya anak lagi, itulah Nabi Ayub. Jadi apa namanya? Cucu di bawahnya cucu apa? Cicit ya. Nah, cicitnya Isai itu adalah Nabi Ayub. Dan Isai itu, teman-teman, ketika punya anak namanya Rozi, dia merantau dan dia kaya raya. Merantau kaya raya, punya peternakan, dia punya pertanian. Jadi bisnisnya itu besar, benar-benar jadi makmur maksudnya. Jadi benar-benar kaya raya. Dan akhirnya punya anak lagi dan punya cucu, yaitu Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu dilahirkan dengan keluarga yang tajir maksudnya. Benar-benar keturunan orang kaya maksudnya. Keturunan sultan lah ibaratnya gitu. Karena memang hewan ternaknya banyak dan juga hasil taninya itu juga banyak. Tapi berbeda dengan pendahulu-pendahulunya yang cuma punya satu anak, ternyata Nabi Ayub tidak hanya memiliki harta, tapi diberikan 12 orang anak.
6 laki-laki, 6 perempuan. Satu lusin, sak paket, semuanya lengkap. Ada 6 laki-laki, ada 6 perempuan. Kaya raya, punya punya peternakan dan juga punya pertanian. Nabi Ayub tuh bener-bener tajir lah, maksudnya bener-bener golongan atas bangsawan lah, ibaratnya kayak gitu. Maka pada suatu hari, teman-teman tahu nggak? Pernah dengar ini bahwa sesungguhnya setan itu akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dan juga kiri. Maka sebenarnya setiap manusia ini bisa jadi kita itu didampingi oleh 4 setan lah, ibaratnya seperti itu ya, yang akan membisikkan kita untuk melakukan hal-hal buruk seperti itu. Nah, 4 setan ini akan laporan kepada iblis, rajanya, setiap 1 minggu sekali. Kebayang sampai sini ya. Jadi ada 4 setan yang memang akan mendampingi manusia, yang membisikkan keburukan-keburukan kepada manusia, yang nanti setiap minggunya akan laporan kepada bosnya, yaitu iblis. Paham ya? Maka setelah 1 tahun nih laporan, akhirnya direkap nih hasil catatan raport setiap manusia yang ada di zamannya Nabi Ayub. Maka diketahui saat itu yang ranking 1 kira-kira siapa? Ternyata adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu menjadi orang yang ranking 1 paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala versi setan. Paham maksudnya? Versi setan, versi laporan setan ya, hasil risetnya setan. Terus habis itu, nah orang yang nomor 1 atau top 3 mungkin ya, atau top 10-nya orang-orang bertakwa di dunia, itu yang lawannya atau yang membisikinya, itu lawannya bukan yang kroco-kroco maksudnya. Langsung iblis itu turun tangan langsung untuk menggoda orang-orang yang level 1 maksudnya, yang top 10 mungkin seperti itu ya, atau yang terbaik itu. Nah maka saat itu iblis itu melihat, kenapa sih Nabi Ayub ini bisa menjadi orang nomor 1 yang paling taat kepada Allah. Maka ternyata dari hasil risetnya, lah gimana nggak taat? Duit ada, pertanian ada, peternakan ada, istri cantik ada, punya anak banyak. Akhirnya iblis itu langsung terbang ke langit yang paling tinggi, ke tempat yang paling tinggi, dan dia menengadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, aku mau protes. Aku nggak terima kalau Nabi Ayub jadi orang nomor 1 sedunia, karena dia punya segalanya. Dan dia mau nggak taat gimana? Kaya raya, punya pertanian, punya peternakan, punya anak, punya istri, punya fame itu apa ya? Punya jabatan lah, punya tahta ibaratnya. Nah, gimana dia mau nggak taat? Orang dia udah punya segalanya. Padahal, apakah jaminan kalau punya segalanya pasti taat? Yang gajinya 100 juta aja, tunjangannya 50 juta. Aduh. Kita kembali lagi ke Nabi Ayub aja ya. Siap. Nah, jadi di akhirnya, ternyata Allah itu mendengar loh perkataan iblis. Akhirnya, emang kalau menurutmu gimana? Coba dia diuji dong. Coba pertaniannya dihabisin. Kira-kira dia bakal bakal tetap taat nggak? Gitu. Akhirnya beneran. Oke, atas izin Allah. Ingat ya, atas izin Allah, maka iblis diperbolehkan untuk menguji Nabi Ayub. Maka pada malam hari itu, iblis itu meniupkan sesuatu lah ini ya, ke ladang ke pemilik punyanya Nabi Ayub. Maka esok harinya, ketika itu sudah saatnya untuk panen raya, ternyata ketika orang-orang itu mau panen raya, seluruh tanaman itu tandus, semuanya mati, dan semuanya kaget. Dan ketika mereka lagi kelimpungan, ketika kondisi tanaman itu gagal panen, maka iblis datang dan membisikkan di antara mereka. Seumur-umur, dari keturunan, dari kakeknya, dari bapaknya, tidak pernah terjadi kejadian kayak gini. Hanya ketika dipimpin oleh Nabi Ayub, tanaman itu gagal panen. Jangan-jangan Nabi Ayub itu melakukan maksiat yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka saat itu mereka datang kepada Nabi Ayub dan berkata, "Wahai Ayub, bertaubatlah kepada Allah. Dosa apa yang telah engkau perbuat kepada Allah sehingga Allah menghukummu dengan menjadikan tanaman-tanaman ini gagal panen?" Maka Nabi Ayub berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku tidak bermaksiat kepada Allah. Maka akhirnya ternyata teman-teman, setelah kejadian itu Nabi Ayub tetap berusaha lagi. Dia berikan ngambil uang cadangannya maksudnya. Habis itu diberikan tanaman lagi untuk ditanami di tanahnya yang tadi. Ternyata tanahnya yang dulunya subur sekarang jadi kering, kerontang dan pecah-pecah, sehingga tidak bisa ditanami oleh tanaman. Maka sepanjang tahun itu, tapi Nabi Ayub itu punya konsep kayak gini. Harta itu kayak titipan, mirip kita lagi parkir di mall, misal kayak gitu. Jadi ketika kita parkir, kita main ke mall, kita keluar ngambil motor kita lagi, kira-kira bapak parkirnya marah gak? Gak marah dong, pasti dibiarin kan, dibiarin kita ngambil itu. Kenapa? Ya karena itu punya kita. Kita kan cuma nitip ke bapak parkirnya, bener ya? Jadi sama, maka Nabi Ayub juga berpikir kayak gitu. Tanaman ini cuma titipan dari Allah. Maka kalau Allah ambil, ya terserah Allah. Dia terserah Allah, gak ada masalah. Akhirnya dia gak pikir pusing lah maksudnya. Kenapa? Karena masih ada yang lain, masih ada ternaknya. Ternaknya itu kambingnya 50, sapinya 50, dombanya 50, kudanya 50, ontanya 50. Jadi banyak banget. Kalau nggak ada pertanian, minimal masih ada peternakan. Ternyata akhirnya dihembuskan juga oleh iblis dan menyebabkan ternak-ternak itu mati. Ketika mati, maka orang-orang juga datang lagi kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, dosa apa yang telah engkau perbuat kepada Allah? Sesungguhnya zaman-zaman kakekmu dulu, zaman-zaman bapakmu dulu tidak pernah terjadi seperti ini. Tapi hanya ketika zamanmu, maka ternak-ternak ini mati. Bertaubatlah kepada Allah agar Allah mengampuni. Maka jawaban Nabi Ayub, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saat itu Nabi Ayub melepaskan itu biasa aja. Dia sebagaimana ketika motor itu diambil oleh kita, tukang parkir itu nggak marah, maka Nabi Ayub pun merasa bahwa ternak-ternak ini ya cuma titipan aja. Maka ketika Allah minta lagi, ya udah, gak ada masalah. Maka ternyata setelah diakumulasi hasil ini ya, amalan baiknya waktu itu, ternyata ketika di ranking kembali ditanyain oleh iblis, sekarang siapa yang ranking 1? Kira-kira siapa? Tetap Nabi Ayub. Saat itu iblis gak terima lagi, kok bisa? Dia udah gak punya pertanian, dia udah gak punya peternakan. Akhirnya dilihat lagi, oh iya, masih ada anak-anaknya. Teman-teman, aku belum pernah ngerasain punya anak 12 ya, tapi aku punya anak 1 di belakangnya. Kalau aku pulang kerja, maksudnya ketika capek ngelihat dia itu tambah. Tapi dia ini jadi pelipur-lara. Dia itu jadi pelipur-lara. Maka saat itu iblis juga protes. Ya gimana dia nggak mau taat? Dia bisa aja kehilangan pertanian. Dia bisa aja kehilangan peternakan. Lah anaknya soleh-soleha semua. 6 laki-laki, 6 perempuan. Ya enak lah dia. Ada pelipur-laranya 12. Kayak gitu. Maka izinkanlah aku mengambilnya dari Ayub. Kira-kira di ACC sama Allah? Di ACC. Amin. Maka besok ketika akhirnya Nabi Ayub itu berangkat kerja, karena kan udah gak punya pekerjaan, maka ketika mau berangkat kerja bersama anak-anaknya itu udah keluar duluan ke suatu bangunan lah ibaratnya kayak gitu. Sedangkan Nabi Ayub itu masih nyusul, masih dari rumah. Tapi qadarullah, dengan izin Allah ya, setan itu menggoncang bangunan di mana tempat beradanya anak-anaknya itu dan menimpakan batu-batu itu dari atas, membuat seluruh anaknya mati di depan. Maka saat itu Nabi Ayub keluar dan melihat anak-anaknya mati itu, dan dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Ayub, bertaubatlah, bertaubatlah, kata Allah. Dosa apa yang udah kamu perbuat kepada Allah sampai anak-anakmu itu harus menanggung akibat dari perbuatan. Cukup itu? Ternyata enggak.
Iblis gak terima karena ternyata hasil polinya dia tetap yang nomor 1. Iyalah, dia masih sehat. Coba kalau dia nggak sehat, maka atas izin Allah dia ambil kesehatan itu dari Nabi Ayub. Tapi kata Allah, kamu tidak boleh memberikan penyakit apa aja, tapi tidak boleh memberikan 2 penyakit. 1 penyakit pikir, yang kedua penyakit lisan. Kenapa? Karena pikiran Nabi Ayub selalu mengingat tentang Allah. Sedangkan lisan Nabi Ayub selalu berpikir kepada Allah. Maka atas izin Allah, setan itu akhirnya punya ide gimana kalau dibikin bisul aja. Maka awalnya teman-teman, Nabi Ayub itu demam. Maka keesokan harinya muncul bintik-bintik merah. Maka besoknya meletuslah bintik-bintik merah itu dan muncul belatung. Dan belatung itu terus menggerus ya. Daging Nabi Ayub itu baru berhenti ketika udah sampai ke tulangnya. Dan kata istrinya, wahai suamiku, mintalah kesembuhan dari Allah. Tapi teman-teman tahu jawaban Nabi Ayub apa? Ya istriku, sesungguhnya Allah memberikan aku 80 tahun usia, dan selama 80 tahun aku tidak pernah sakit sepanjang. Maka aku malu jika aku minta kepada Allah agar diberi kesembuhan, sedangkan aku masih kurang bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan selama 80 tahun. Aku baru berani minta kepada Allah agar disembuhkan kalau aku sudah sakit sama 80 tahun, sebagaimana kesehatan yang Allah berikan selama ini secara gratis. Maka kita tahu kisah selanjutnya teman-teman semuanya. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tetap bersabar kepada Allah. Maka ketika dia sudah tidak punya peternakannya lagi, dia sudah tidak punya pertaniannya lagi, dia udah kehilangan anaknya, dia udah kehilangan istrinya. Maka saat itu iblis menyerah. Ya Allah, dia menang. Maka saat itu Allah turunkan kasih sayangnya, menyediakan 1 kolam air di mana Nabi Ayub akhirnya mandi di sana dan disembuhkan dari penyakitnya dan dikembalikan lagi kesehatannya sebagaimana yang dulu. Allah tambahkan 2 kali lipat lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Maka Allah panjangkan umurnya 2 kali lipat daripada umurnya saat itu. Maka Allah kembalikan istrinya yang hilang. Allah kembalikan pertaniannya yang Allah cabut. Allah kembalikan peternakan yang akhirnya Allah ambil. Allah berikan 2 kali lipat anak kepada Nabi Ayub. Setelah kehilangan 12 anaknya, Nabi Ayub diberkahi 24 anak. Dan salah satunya adalah Nabi Zulkifli. Tapi itu akan kita kisahkan satu hari, bukan di sini. Pertanyaannya, apakah kita berani teman-teman berkata bahwa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam itu adalah hukuman? Kita lanjut ke next story. Hari ini kita akan banyak bercerita. Kisah selanjutnya yang aku ceritakan kepada teman-teman adalah kisah kaum Samud. Kira-kira umatnya Nabi siapa? Benar, cakep. Umatnya Nabi Soleh. Nabi Adam berhasil memimpin dunia. Gak ada yang membangkang kepada Allah kecuali anaknya Qabil, tapi akhirnya bertaubat. Nabi Idris bikin sistem pendidikan yang bikin orang-orang itu taat kepada Allah. Tapi ketika zamannya Nabi Nuh, sistem pendidikannya hancur, maka orang-orang akhirnya membangkang kepada Allah. Mulai memunculkan Tuhan baru, yaitu berupa berhala-berhala. Maka akhirnya atas izin Allah ya, Allah turunkan banjir bandar dan menghabisi seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hanya memisahkan Nabi Nuh dan juga para pengikutnya. Maka di antara para pengikut Nabi Nuh itu nantinya akan ada yang namanya kaum Samud. Kaum Samud itu adalah sebagian dari kaum Nabi Nuh yang nantinya akan datang ke satu tempat kalau tidak salah, di mana tempat itu dipenuhi oleh bebatuan. Teman-teman tahu ya, umur Nabi Adam itu berapa? 1000 tahun. Maka umat-umat terdahulu itu memiliki umur yang panjang. Waktu itu kaum Samud itu kalau bikin rumah dari kulit kulit hewan yang diselamatkan
itu dijadikan rumah, tenda-tenda rumah kayak gitu. Maka karena umur mereka panjang, kira-kira kulit-kulit itu tadi tahan nggak? Enggak. Maka rusak kan pada suatu hari. Maka kaum Samud itu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rumah-rumah yang melampaui umur kami. Maka ketika itu Allah berikan kekuatan kepada kaum Samud itu tadi, yaitu apa? Membelah gunung dan menyulapnya menjadi rumah. Maka kemampuan terbaik di kaum Samud adalah kemampuan memahat. Dia bisa menyulap gunung itu menjadi rumah. Maka rumah mereka terbuat dari batu-batu yang melampaui umur mereka. Itu dikabulkan akhirnya. Tapi di kampung tersebut teman-teman, ada satu batu yang tidak bisa dihancurkan bahkan dengan kemampuan kaum Samud. Kemampuan terbaik kaum Samud itu tidak bisa menghancurkan batu besar yang ada di tengah-tengah kota lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika mereka disibukkan untuk membangun peradaban, membangun ini, membangun itu, mereka lupa belajar agama. Sehingga menyebabkan mereka akhirnya mulai menyembah berhala. Karena Allah sayang kepada mereka, maka Allah utus Nabi Soleh untuk kaum Samud. Maka ketika Nabi Soleh itu mulai berdakwah kepada kaum Samud, kira-kira diterima nggak? Enggak. Mereka nggak percaya dengan Nabi Soleh. Maka waktu itu ditantang, wahai Soleh, kalau kamu emang Nabi, buktiin. Apa buktinya kalau kamu adalah utusan Allah? Akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaum Samud meminta bukti bahwa aku adalah seorang Nabi. Maka atas izin Allah, tanyakan balik kepada mereka. Mereka minta bukti apa? Maka ditanyakan, kalian minta bukti apa? Sebagai bukti bahwa aku adalah seorang Nabi. Maka ketika itu teman-teman semuanya, kaum Samud itu berkumpul dan akhirnya minta kayak gini. Kita minta, kamu lihat tuh, ada batu yang besar banget, masih ingat ya tadi, yang nggak bisa dipecahin oleh kemampuan teknologi mereka. Waktu itu ada, akhirnya kita minta dari batu itu keluar onta. Mereka minta keluar onta. Maka satu kata dari Nabi SAW, satu kalimat, maaf. Jika itu terkabul, apakah engkau akan beriman? Ketika ditanya seperti itu, mereka diam. Maka yang jawab satunya, oh aku minta ontanya yang bisa keluar susu rasa madu. Apakah kalau Allah kabulkan itu, kalian akan beriman? Diam lagi. Aku minta ontanya punya anak. Apakah kalau Allah berikan itu, kalian akan beriman? Aku minta anaknya mirip sama ibunya. Aku minta anaknya, kalau dia moe, ibunya juga ikut moe. Jadi dia akan berjalan persis sama sebagaimana induknya. Satu persatu orang-orang akhirnya mengajukan persyaratannya. Tapi setiap kali Nabi Soleh itu bertanya, jika Allah kabulkan itu, apakah kalian akan beriman? Mereka selalu diam. Maka ketika semua orang itu sudah selesai mengajukan persyaratannya, maka Nabi Soleh akhirnya berdoa, ya Allah, kabulkanlah apa yang mereka minta. Dedak! Kaget ya? Sama. Waktu itu kamu juga kaget soalnya. Karena dari tengah kota, dari batu yang besar itu benar-benar keluar onta. Gimana sih bunyi onta gimana ya? Ya gitulah bunyi onta ya. Dan akhirnya persis sama sebagaimana yang mereka inginkan. Ontanya besar, onta betina, dan punya anak yang persis sama sebagaimana induknya. Dan dari onta itu muncul susu yang itu susunya rasanya kayak madu. Pertanyaannya, mereka beriman? Kecuali sebagian kecil dari mereka. Maka atas pembangkangan yang mereka lakukan, Allah kirimkan petir untuk mereka semua. Maka seluruh kaum Samud itu teman-teman semuanya nanti akan dibinasakan dengan petir. Satu persatu itu dipetir beneran kayak apa ya? Ya kayak kesambar petir, apa enggak sih maksudnya? Jadi bener-bener mati gosong waktu itu juga. Dan itu tempatnya ada di atas.
tempat di mana kasus pemetiran bahasa Indonesianya apa ya? Pengadapan kaum Samud itu, dan juga nanti ada gak jauh dari situ juga ada kaumnya Nabi Hud ya, kaum Ad juga di sana, di mana tempat azab itu namanya adalah Al-Ula. Dan sekarang Al-Ula itu dijadikan tempat disko. Padahal Rasulullah ketika mau berangkat nanti perang Tabuk, memimpin perang Tabuk, ketika melewati itu, maka Rasulullah memerintahkan para kaum muslimin itu untuk menundukkan pandangannya dan akhirnya sambil memunculkan rasa takut kepada Allah karena mengingat tempat itu adalah tempat pengadapan kaumnya Nabi Soleh. Maka teman-teman semuanya, di sini kita bisa melihat ya, betapa kalau dakwah Islam itu tidak disampaikan dengan benar maksudnya, maka dia jadinya kayak dongeng yang akhirnya bikin orang nggak percaya kalau tempat itu adalah tempat yang sakral maksudnya. Tempat sakral itu bukan karena dia punya keajaiban apa gitu, enggak gitu. Tapi itu adalah tempat di mana orang-orang dihabisi oleh Allah karena membangkang kepada Allah. Dan tahu nggak kondisi pembangkangnya mereka itu kayak gimana? Mereka itu nyembeli ontanya Nabi Soleh, dibikin party, dibikin pesta dugem, pesta homer, makan ontanya Nabi Soleh sambil kumpul kebo bareng-bareng. Dan akhirnya saat itu Allah turunkan azab petir itu buat mereka. Sekarang dibikin tempat dugem, dibikin tempat disko. Kalau punya kesempatan naik haji atau umroh, please gak usah penasaran. Kalaupun lewat ke sana, ikutin sunnah Nabi, yaitu tundukkan kepala dan hadirkan rasa takut di dalam hati. Maka pertanyaan ini, apa yang terjadi pada kaum Samud adalah hukuman? Kira-kira iya nggak? Maka pertanyaan ini, apa bedanya ujian dan juga hukuman? Apa bedanya ujian dan hukuman? Kira-kira yang terjadi pada Nabi Adam itu ujian atau hukuman? Ujian, cakep. Sedangkan yang terjadi pada kaum Samud adalah benar. Teman-teman semuanya, yang tahu itu ujian atau hukuman, sebenarnya teman-teman bisa tahu itu sendiri. Dan yang tahu itu kita maksudnya, dan Allah. Apakah itu sebenarnya hukuman atau ujian? Ujian itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika level takwanya itu tinggi, tapi dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu adalah ujian. Tapi berbeda ketika dia akhirnya membangkang kepada Allah dan dia diberikan sesuatu musibah, maka itu bukan ujian buat dia. Itu adalah hukuman dari Allah akibat perbuatan. Sampai sini paham ya? Apa bedanya ujian dan juga hukuman? Kalau kondisi kita itu bertakwa kepada Allah, diberikan rasa sakit sama Allah, maka itu adalah ujian dari Allah. Sedangkan ketika kita membangkang kepada Allah dan diberikan musibah oleh Allah, maka itu adalah musibah, maka itu adalah hukuman dari Allah. Emang konsekuensinya apa ya? Nanti. Memang benar, tidak semua yang menyakitkan adalah hukuman. Tapi pertanyaannya, mengapa harus menyakitkan? Kira-kira kenapa harus menyakitkan? Maka aku akan cerita tentang ini. Cerita lagi. The Tale of Fir'aun. Teman-teman tahu siapa Fir'aun? Siapa? Raja siapa? Raja apa maksudnya? Itu adalah Raja Mesir ya. Itu adalah julukan bagi raja-raja Mesir. Itu adalah Fir'aun. Maka yang aku ceritakan adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Maka teman-teman, singkat, kira-kira Fir'aun itu berdosa nggak sih? Banyak dosanya nggak sama Allah? Kira-kira dia taat nggak sama Allah? Enggak. Pertanyaan, Allah benci dia nggak? Dia adalah orang yang mengaku Tuhan, mengaku tandingan Allah, gak pernah taat kepada Allah, menyakiti orang-orang yang taat kepada Allah. Pertanyaannya, Allah benci dia nggak? Fir'aun itu diberi azab bertubi-tubi, gak cuma sekali.
Kaum Samud membakar jeder, mati. Kena petir semuanya, satu kampung habis. Fir'aun ngaku Tuhan, bunuhin Bani Israel. Anak-anak bayi nggak bersalah, laki-laki punggal semua kepalanya, mati. Tapi dia diberi azab bertubi-tubi, dikasih kemarau panjang. Ya Musa, ampun deh, ampun, aku beriman deh. Tolong dong katakan kepada Allah itu, tolong angkat azabnya. Akhirnya dia angkat. Beriman? Enggak. Bohongin Nabi Fir'aun. Dikasih belalang. Belalang itu datang di negeri Mesir saat itu. Tiba-tiba orang buka tempat makan, keluar belalang. Tempat minum, keluar belalang. Buka rumah, keluar belalang. Dari bawah bantal, keluar belalang. Bener-bener mengerikan loh. Apalagi kalau diganti kecoa. Nggak kebayang, bener. Nggak kebayang, apalagi versi terbang. Itu dia versi ultimate, itu dia ngeluarin ulti berkali-kali. Terus habis itu, setelah mereka minta ampun, akhirnya diangkat, ternyata mereka bohong lagi. Bohongin Nabi 2 kali. Dikasih kata. Bohong lagi, dikasih putu. Bohong lagi, dikasih hujan darah. Bohong lagi. Pertanyaannya, apakah Allah sebenci itu sama Fir'aun? Apakah Allah sebenci itu sama Fir'aun? Sampai dia diajar berkali-kali? Maka jawabannya itu The Good Bad Parents. Diambil dari judul drama Korea The Good Bad Mother. Tapi bukan itu ya maksudnya. Maksudnya ketika aku punya anak, teman-teman, hal yang paling menurutku ujian terberat ya adalah ketika lagi capek, lagi banyak yang harus tak pikirkan, ternyata anak itu rewel. Maka kira-kira cara paling cepat di zaman sekarang untuk menyelesaikan hal itu, diapain anaknya? Dikasih HP. Cakep, itu jawabannya. Dikasih HP. Dikasih HP. Biar bisa terdistraksi anak itu. Biar gak gangguin kita. Biar kita punya waktu buat tenangin diri, healing, kayak gitu. Maka kita kasih HP. Pertanyaannya, baik gak sih HP itu buat anak kita? Buat anak-anak teman-teman nantinya, kira-kira dipikirin baik gak kira-kira? Tapi dia senang gak sih ketika nonton HP? Dia senang banget. Ketika ditarik HP itu, teman-teman, apa yang terjadi? Anak itu nangis. Anak itu nangis. Kira-kira kalau diberikan lagi HP-nya agar dia gak nangis, itu orang tua yang baik atau tidak? Kira-kira orang tua yang baik atau tidak? Itu HP. Satu, boleh dijadikan bahan pemikiran ketika pulang nanti. Yang kedua, anak kecil itu senang banget sama sesuatu yang manis. Maka pertanyaannya, kalau dia minta es krim, dikasih 1, minta 2, dikasih 2, minta 3, kira-kira dikasih terus ya? Ketika nggak dikasih, dia nangis ya? Nangis ya? Nangis, anak kecil. Tapi ketika dia nangis, apakah baik kalau kita kasih es krim ke dia? Enggak. Kenapa? Karena dampaknya pasti buruk buat dia. Maka ketika orang tua itu nggak ngasih, bukan karena orang tuanya nggak mampu, tapi orang tuanya memikirkan jangka panjang buat anaknya. Ketika dia dikasih HP, bukan karena gak pengen anaknya seneng, gak pengen anaknya happy, bukan. Tapi karena tahu bahwa HP itu kalau terlalu banyak akan merusak otak si anaknya. Meskipun anaknya itu pasti marah-marah, mencak-mencak ketika akhirnya HP itu diambil. Maka pertanyaannya, kalau manusia kepada manusia aja bisa sayang itu, kira-kira kalau Allah kepada manusia bisa lebih sayang lagi gak? Maka coba teman-teman dengerin hadis kursi ini. Barang siapa mendekat kepadaku sedekal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepan. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Teman-teman tahu nggak sih, dalam setiap azab yang diberikan kepada Fir'aun itu Allah lagi ngapain? Allah itu lagi manggil Fir'aun, balik pulang.
Sadar kamu itu cuma manusia. Aku kirimin nabi terbaik buat kamu agar kamu bisa pulang ke aku. Tapi Fir'aun ngapain? Dia gak benerin itu. Dia memilih membangkang kepada Tuhan. Maka dikasih lagi azab yang kedua. Kenapa? Karena Allah sayang banget sama Fir'aun. Bukan karena Allah benci sama dia, tapi Allah sayang banget sama Fir'aun. Dikasih azab yang kedua, Fir'aun balik lagi sini. Aku punya ampunan yang luas. Kamu ngaku Tuhan, aku gak masalah asalkan kamu minta maaf. Maka sama ketika kita akhirnya melakukan maksiat kepada Allah dan Allah hukum kita atas maksiat kita, Allah lagi manggil kita. Ayo sini balik. Ayo sini balik. Sini. Angkat tangan lagi. Sholat lagi, sujud lagi. Aku pengen dengar suaramu. Aku cuma minta kamu itu berbalik aja minimal. Pulang. Kalau kamu mendekat ke aku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu sedepak. Kalau kamu berjalan, aku akan lari nyambut kamu. Kata Allah. Tapi Allah yang sebaik itu, teman-teman, kita bilang dia gak adil. Ketika Allah ngasih hukuman itu buat kita justru akhirnya berbalik dan berkata, kamu gak adil. Kamu udah tahu aku bakal ngelakuin kesalahan. Kamu punya kekuatan segalanya yang besar buat mencegah aku, tapi kenapa kamu biarin aku tenggelam dalam kemaksiatan? Kita nyalahin Allah yang manggil kita terus-terusan, yang gak pernah bosan dengerin kita, yang gak pernah tidur hanya untuk melihat kita, yang dia gak pernah menuntut apapun dari kita. Ketika itu kita dengan sombongnya berkata, kamu gak adil. Kamu gak adil. Maka ingat ini teman-teman, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Maka ketika kita maksiat, kita dihukum sama Allah, kita ngerasain pedihnya itu. Kenapa? Karena Allah ingin kita habisin seluruh dosa-dosa itu di dunia, agar ketika balik lagi kepada Allah kita udah bersih. Supaya apa? Supaya bisa melihat wajahnya Allah. Allah sesayang itu sama kita. Allah sesayang itu banget sama kita. Kalau orang tua kita bisa mencegah cuma masalah HP atau permen, maka Allah bisa mencegah dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagaimana kita waktu itu mungkin ketika HP-nya dicabut, permennya dicabut, kita marah kepada orang tua kita karena kita nggak ngerti. Tapi sejatinya orang tua kita itu sayang banget sama kita. Maka ketika kita maksiat dan akhirnya Allah hukum kita atas maksiat kita, maka sesungguhnya Allah itu jauh lebih ngerti agar kamu tidak kebablasan, agar kamu tidak merasakan sakit yang lebih besar daripada ini. Kata Allah, balik sini, balik. Ngobrol lagi lewat doa-doa. Kita berbincang lagi dalam sholatmu. Teman-teman tahu gak sih, dalam setiap Al-Fatihah kita itu Allah jawab. Ketika kita ngomong Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah jawab juga. Ketika gak ada yang dengerin surhatan kita, ketika gak ada yang peduli dengan rasa sakit kita, maka Allah lihat. Maka Allah selalu melihat kita. Maka Allah selalu dengar apa yang terbesit dalam hati kita. Maka Allah tahu banget setiap hal-hal yang menyakitkan buat kita. Maka mungkinkah Allah yang sebaik ini itu sengaja bikin kita sengsara dalam tanda kutip karena benci kepada kita? Mungkin? Gak mungkin. Hanya saja, jika Allah tahu bahwa pilihan kita adalah pilihan yang buruk, mengapa Allah tidak mencegah dari Allah? Kita masih ada pertanyaan seperti ini. Allah udah tahu aku bakal gagal, kenapa Allah nggak cegah itu? Maka untuk menjawabnya, aku akan cerita lagi The Tale of Destiny. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan segalanya, maka Allah ciptakan makhluk pertama. Meskipun ini masih perdebatan di kalangan para ulama. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu antara Arsy, singgasana Allah, atau yang kedua adalah Quran.
Tapi aku mengambil yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Kolam itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah pena. Di mana pena ini Allah perintahkan tulislah. Maka pena itu mulai menulis. Pena itu mulai menulis. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah adalah menuliskan seluruh takdir dari seluruh makhluk yang akan Allah ciptakan. Maka pena itu terus menulis sampai ketika akhirnya tulisan terakhir selesai. Maka pena itu mengering dan hilang. Hilangnya aku nggak tahu, tapi intinya mengering. Waktu itu, maka dalam catatan-catatan itu teman-teman semuanya terkumpul dalam satu kitab yang nyata yang kita sebut dengan Lauhul Mahfuz, yang menyimpan seluruh takdir dari manusia. Aku gerak gini, itu udah ketulis. Aku gerak kayak gini, itu udah ketulis. Aku bakal maju, itu ketulis. Aku bakal mundur, itu ketulis. Aku ngomong ketulis, itu ketulis. Paham maksudnya? Di sini itu udah tertulis semuanya. Tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu. Kira-kira nih, aku bakal ke kanan atau ke kiri? Atau kalau dari segi teman-teman nih, bakal ke kanan atau ke kiri? Kira-kira bakal kemana? Yang tahu adalah Allah. Allah tahu banget tanganku itu bakal kemana. Maka dalam Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis. Benar, itu sudah tertulis. Karena apa? Karena Allah Maha tahu. Paham sih? Karena Allah Maha tahu. Nah terus kalau Allah Maha tahu, udah tertulis semuanya, berarti aku maksiat, itu udah tertulis dong? Iya, sudah tertulis. Lah aku nanti masuk surga udah tertulis belum? Sudah. Nanti masuk neraka sudah tertulis belum? Sudah. Lah kalau kayak gitu ngapain aku berusaha? Orang udah tertulis, berarti aku kan tinggal menjalankan seluruh tulisan itu. Kalau ternyata Allah nulisnya aku masuk neraka, ya berarti aku masuk neraka dong. Kalau Allah nulisnya aku masuk surga, berarti aku masuk surga dong. Kalau Allah nulisnya aku jadi orang baik, berarti aku orang baik. Jadi kalau aku bejat kayak sekarang, ya itu gara-gara dulu Allah nulisnya kayak gitu. Kalau Allah pengen aku baik, harusnya dulu nulisnya di Lauhul Mahfuz aku baik. Gitu nggak logikanya? Gitu nggak logikanya? Maka coba kita bahas. Ternyata teman-teman, tidak seperti itu. Takdir dan pilihan. Ternyata teman-teman, gini. Kenapa Allah bisa tulis itu semuanya? Karena Allah tahu. Paham? Karena Allah tahu. Maka pembahasan pengetahuan Allah bukanlah pembahasan terkait takdir. Itu adalah dua bahasan yang berbeda. Maka mencampur dua bahasan yang berbeda akan menyebabkan kita mengambil kesimpulan yang salah. Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu dalam tanda kutip. Paham maksudnya ya? Allah mengetahui segalanya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan perkara takdir. Nah terus pembahasan masalah takdirnya di mana mas? Sekarang aku jelasin. Teman-teman, di dunia ini ternyata ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menginstal yang namanya kehendak pada manusia itu. Ingat baik-baik, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kehendak kepada manusia. Sehingga dalam sebagian kehidupan manusia, dia punya kehendak untuk memilih. Tapi kehendaknya hanya terbatas. Jadi ada hal-hal yang bisa dipilih oleh manusia, dan juga ada hal-hal yang gak bisa dipilih oleh manusia. Pertanyaannya, aku beli baju ini, itu pilihan aku atau pilihan istriku? Oh, bukan gitu maksudnya. Kira-kira aku ketika lagi shopping nih di media ya, bukan di media, di marketplace ya, di marketplace. Ketika aku mau beli di marketplace, aku bisa milih nggak mau beli paket yang mana? Bisa? Bisa. Ketika bisa, maka itu adalah ranahan pilihan. Paham maksudnya? Maka itu adalah ranahan pilihan. Apa konsekuensi dalam ranahan pilihan? Konsekuensi apa-apa yang bisa dipilih oleh manusia, konsekuensinya adalah dia akan diminta pertanggung jawabannya. Paham? Ingat baik-baik. Apa-apa yang bisa dipilih oleh manusia adalah apa-apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sebaliknya, apa-apa yang tidak bisa dipilih oleh manusia,
adalah apa-apa yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paham maksudnya? Agar lebih paham, aku coba kasih analogi. Kita lahir di dunia ini atas pilihan kita atau hasil perbuatan orang tua kita. Akibat perbuatan. Kita bisa milih nggak untuk lahir dari orang tua yang mana? Benar. Karena kita nggak bisa milih, kira-kira nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nggak? Kenapa bapakmu kok ini? Gitu misalnya. Kenapa ibumu kok ini? Nah, yang nggak ngerti bukan aku yang milih. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Nah, jadi ketika kita nggak bisa milih, Allah nggak bakal minta pertanggungjawaban kita terkait hal itu. Maka itulah yang kita sebut dengan takdir. Takdir adalah ketetapan Allah yang tidak bisa kita pilih. Contoh lagi, punya mata bentuknya seperti ini, pilihan kita bukan? Bukan. Maka itu takdir atau pilihan? Cakep. Maka kira-kira Allah bakal tanya nggak? Kenapa kok matamu seperti itu? Bakal tanya nggak? Enggak. Tapi misal ternyata aku memutuskan untuk operasi double eyelid, misalnya, biar ada lakukan di atas mata lagi, misal kayak gitu. Itu bisa dipilih atau enggak? Untuk operasi atau tidak operasi itu pilihanku bukan? Itu pilihanku. Maka kira-kira itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah enggak? Benar. Karena itu adalah ranah pilihan. Maka teman-teman semuanya, di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang kita bisa pilih dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa pilih dan itu tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka pertanyaannya, ketika godaan maksiat itu datang kepada kita, memilih untuk maksiat dan memilih untuk tidak maksiat, itu pilihan kita atau bukan? Pilihan kita. Paham? Harus sadar loh di sini. Memilih untuk maksiat atau memilih untuk tidak maksiat, itu pilihan kita atau bukan? Pilihan kita. Maka kalau itu pilihan kita, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paham? Maka kalau kita menyalahkan Allah atas pilihan-pilihan kita, kira-kira ini logika yang masuk akal nggak? Enggak. Ini adalah logika yang tidak masuk akal. Kalau ternyata pilihan memilih untuk maksiat atau tidak, itu adalah ternyata pilihan kita, bukan pilihan Allah. Paham maksudnya? Jadi teman-teman semuanya, ada ranah Allah, ada ranah manusia. Tapi ranah manusia itu bisa ada atas izin Allah. Karena Allah yang memang berikan kehendak untuk memilih di antara yang A atau yang B atau yang C atau yang D itu kepada manusia. Maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang bisa kita pilih. Sedangkan Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita sudah bisa pilih. Maka pertanyaannya, ini bukan pertanyaannya. Maka ketika nanti akhirnya kita memilih maksiat atau tidak, Allah itu memang sudah tahu jawabannya. Tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Karena ini berada dalam dua pembahasan yang berbeda. Ketika membahas Allah Maha Tahu, itu membahas tentang sifat-sifat Allah. Maka jangan gabungkan pembahasan sifat-sifat Allah dengan takdir dan juga pilihan yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Karena dua pembahasan ini ketika digabung, jadi tidak menghasilkan kesimpulan yang tepat. Maka ketika kita membahas, kalau aku maksiat, kok aku dihukum sih? Itu bukan ranahan Allah tahu atau tidak. Karena Allah udah pasti tahu. Allah udah pasti tahu. Tapi pengetahuan Allah itu tidak pernah memaksa manusia itu untuk maksiat. Allah tahu karena memang Allah Maha tahu. Ini pembahasan pada ranah sifat Allah. Sedangkan ketika kita membahas maksiat, sekali lagi itu adalah membahas antara itu bisa dipilih atau tidak. Sampai sini bisa paham. Maka dari itu, ketika kita akhirnya memilih sesuatu yang menyakitkan buat kita, atau ketika kita memilih sesuatu dan ada hukuman yang datang karena akibat perbuatan kita, maka kita tidak lagi menyalahkan Allah. Karena itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Sampai sini paham? Maka teman-teman, sejatinya setiap soal itu tak memiliki nilai. Sedangkan nilai itu hanya dimiliki oleh setiap jawaban.
Maka aku mau bilang kayak gini. Penting gak sih kita tahu ujian atau hukuman yang sedang terjadi pada kita? Penting gak? Ini sebenarnya ujian atau hukuman ya? Aku ditampar kemarin, ditabrak kemarin, kecelakaan kemarin, gak diterima kerja kemarin, gak keterima sekolah misal, gak dapat pekerjaan, gajinya dicurangin atau gajinya ternyata hilang, rekening diblokir, misal seperti itu. Terus habis itu kira-kira penting gak kita tahu kalau ternyata itu ujian atau hukuman? Penting gak kira-kira? Misal kesandung, pulang, jatuh, berdarah, ini hukuman atau ujian ya? Penting gak membahas itu? Benar. Meskipun ternyata jawabannya ujian, itu gak penting. Meskipun ternyata jawabannya adalah hukuman, itu gak penting. Karena ujian dan hukuman adalah soal. Dia gak punya nilai. 1 ditambah 1, nilainya apa? Gak ada nilainya. Pertanyaan ini tidak ada nilainya. Tapi ketika dijawab 1 tambah 1, 3 kali 2 6. Jadi balik 1 tambah 1 aja. 1 tambah 1 misalnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bernilai ya? Ketika aku ngomong sama dengan 2. Yang bernilai itu ketika ada 2-nya atau ketika belum ada 2-nya. Paham gak maksudnya? Soalnya itu ada nilainya gak? Gak ada. Tapi begitu dijawab 2, maka muncul nilainya. Jadi oh bener. Kayak gitu. Kalau dijawab 3, maka jawabannya salah. Sebagaimana 3 juta per bulan dikali 26 hari, jadi 78 juta per bulan. Kira-kira itu jawabannya benar atau salah? Iya, yang bernilai itu bukan soalnya tadi. Yang bernilai itu adalah jawabannya. Paham nggak maksud ini? Maksudnya, jadi ujian dan hukuman itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi respon kita terhadap ujian dan hukuman itu punya nilai. Misal jatuh, mesok kepada Allah, pip, misal kayak gitu. Atau kalah apa misal, terus akhirnya mencak-mencak kepada Allah. Ada nilainya nggak? Ada nilainya. Tapi kalah, jatuh, kira-kira ada nilainya nggak? Enggak. Misal kita tabrakan, Allah tanya nggak, kenapa kamu tabrakan? Enggak. Karena Allah pasti udah tahu duluan. Tapi yang Allah tanya adalah bagaimana responmu ketika kamu tabrakan. Aku mesuh ya Allah, dosa, tengok, misalnya gitu. Tapi ternyata aku bersabar ya Allah. Aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tenangkan diriku ya Allah. Aku bangkit lagi ya Allah. Aku bantu orang yang akhirnya tadi nabrak aku ya Allah. Aku minta itu tanggung jawabannya. Enggak, jadi akhirnya ininya dibantu seperti itu, maka jawabannya benar, bernilai di hadapan Allah. Maka teman-teman sebenarnya memusingkan, kenapa sih Allah kok begini banget? Itu nggak ada nilainya. Paham nggak maksudnya? Ini ujian atau hukuman itu nggak ada nilainya. Tapi yang ada nilainya adalah jawaban kita atas kalau memang itu ujian, jawabannya apa? Kalau ternyata itu hukuman, jawabannya apa? Apakah setelah dihukum kamu makin maksiat, makin marah-marah kepada Allah, makin maksiat aja? Atau justru ketika setelah hukuman itu sadar dan kembali kepada Allah? Ketika sadar dan kembali kepada Allah, maka jawabannya benar 100. Tapi ketika kita makin maksiat, makin membenci Allah, makin memaki-maki Allah, misalnya seperti itu, maka jawabannya salah, dosa, 0, minus bahkan bisa jadi. Paham nggak maksudnya? Maka teman-teman jangan pernah meributkan soalnya apa. Yang jadi diributkan atau yang paling penting untuk dicari adalah jawabannya apa. Yang paling aku sulit kerja. Sulit kerja itu nggak bakal ditanya kok sama Allah. Tapi yang ditanya sama Allah adalah terus ngapain? Aku belajar lagi ya Allah. Aku nambah skill lagi ya Allah. Aku gak bisa ngobrol sama manusia, aku ngobrol sama ChatGPT ya Allah. Aku tanya ChatGPT ngasih rekomendasi apa buat aku ya Allah. Maka benar dapat pahala di sisi Allah. Paham maksudnya? Ketika gak diterima kerja ngapain? Aku diem di rumah ya Allah. Jadi beban keluarga ya Allah. Minta uang lagi ya Allah. Jadi misal ya. Tapi ya itu tadi. Maka teman-teman, yang paling penting adalah mencari jawabannya. Bukan mikir soalnya itu kayak gimana maksudnya. Paham maksudnya? Yang paling penting adalah menemukan jawaban yang paling tepat itu kayak gimana. Bukan mempertanyakan kenapa Allah menghukumku, tapi mempertanyakan setelah aku dihukum, aku ngapain. Kalau ternyata dihukum,
dia taubat, the best, itu terbaik teman-teman. Tapi setelah dihukum, dia makin menjadi ya habis. Paham maksudnya? Maka sekali lagi ya, jangan campur antara ranah Allah dan juga ranah manusia. Ranah Allah tadi adalah Allah Maha mengetahui. Maka Allah udah tahu kok, yang menyiapkan pilihan-pilihan itu memang Allah, dan Allah juga tahu pilihan-pilihan itu nanti berimplikasi kepada apa Allah tahu. Tapi jangan campurkan ini, karena pengetahuan Allah tidak pernah memaksa manusia untuk memilih apapun. Pengetahuan Allah ada ya karena Allah memang memiliki sifat Maha tahu. Paham maksudnya ya? Allah udah tahu kok kalau kita ujian itu bakal dapat 100 atau dapat 80 atau dapat 70. Tapi kita dapat 70 atau 100 itu bukan karena Allah tahu. Ya tapi karena jawaban-jawaban yang kita berikan dalam ujian tersebut. Paham maksudnya ya? Maka sekarang cerita terakhir adalah cerita tentang kita. Sepulang dari sini, teman-teman udah bisa membedakan antara takdir dan juga pilihan. Teman-teman udah bisa membedakan apa-apa yang bisa dipilih dan apa-apa yang gak bisa dipilih. Apa-apa yang gak bisa dipilih, Allah gak akan minta pertanggungjawabannya. Maka gak usah ambil pusing. Tapi apa-apa yang bisa dipilih adalah apa-apa yang Allah minta pertanggungjawabannya. Maka fokuskan seluruh tenaga teman-teman. Fokuskan seluruh energi teman-teman untuk mengetahui pilihan apa yang terbaik yang akan aku ambil setelah ini. Paham sampai sini ya teman-teman? Maka ini kata-kata terakhir dari aku. Ada saat dimana mempercayai Allah menjadi hal yang sangat sulit. Saat dimana kita tak bisa melihat kebaikan apapun dalam musibah yang Allah berikan kepada kita. Saat dimana pertolongan itu tak kunjung datang, meski sudah berkali-kali kita kehilangan. Kita kehilangan cara untuk bersyukur. Kita kehilangan cara untuk bersabar. Masalah yang datang bertubi-tubi membuat kita jatuh dan drop. Maka saat itu tiba teman-teman semuanya, berdirilah, ambillah wudhu, dan tunaikanlah salat. Tetaplah meminta walau dengan penuh keraguan. Karena seperti yang sudah-sudah, Allah adalah satu-satunya yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Dia akan tetap hidup selamat. Sekian dari aku teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga sepulang teman-teman dari Baitul Jannah, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dari Allah. Teman-teman tidak berprasangka buruk lagi kepada Allah. Karena dalam setiap ujian yang Allah berikan, yang paling menyulitkan buat kita itu bukan ujian itu, tapi berprasangka baik kepada Allah. Mencegah hati kita untuk tidak menuduh Allah itu adalah Tuhan yang gak adil. Itu susah banget ketika kita dalam kondisi yang sempit. Maka ingatlah, sebagaimana yang sudah-sudah, Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah membuat kita kecewa. Maka akan tetap seperti itu. Sekian dari aku kembalikan ke Mas. Baik,